Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Sehat semua? Kaifa halukunna? Hal antunna bi khair? Khair alhamdulillah. Nah, seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa tema kita pada pagi hari ini masih melanjutkan tema sebelumnya. Tema sebelumnya itu kita belajar isim-isim yang mansub. Karena sebelumnya beberapa pertemuannya itu kita sudah membahas isim-isim yang marfu. Kenapa kita bahas isim-isim yang mansub? Karena kalimat dalam bahasa Arab itu selain tadi yang pokok yang sering muncul adalah kalimat dalam bentuk marfu, yang mansub juga sering kita temui. Begitu. Ternyata isim-isim yang mansub jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang yang marfu. Kalau yang marfu ada 7 kan? Masih ingat? Bu Sri masih ingat? Ya, Marfu. Maf'ul fi. Maf'ul. Yang marfu ada 7, yang mansub di sini ada 12. Ada 12. Yeah. Nah, sederhana saya katakan bahwa isim mansub itu adalah tanda harokat akhirnya dengan fathah. Jadi kalau marfu tanda harokat akhirnya dengan dhammah. Kalau mansub dengan fathah. Jadi yang kita pelajari saat kita belajar isim-isim mansub, berarti kita selalu mempelajari tanda-tandanya itu ujungnya dengan fathah. Baik fathatain maupun fathah saja. Itu sama dinamakan fathah. Dalam pemahaman dasar begitu. Nanti saat kita masuk ke lanjutan, ternyata isim mansub itu tandanya tidak selalu dengan fathah. Ya, dengan tanda-tanda lain. Nanti saja itu, Mak. Oke. Ada lain lagi ya, Ustaz? Ada lagi nanti tandanya. Tuh. Banyak ya bahasa Arab ya, Ustaz. Oleh karenanya bahasa Arab itu luar biasa kaya akan tatanan bahasa. Ya, artinya satu jadi banyak ya, Ustaz ya. Ya. Makanya bersyukur kita masih ada waktu untuk belajar bahasa Arab. Benar. Apalagi niatnya mulia. Hanya saya mengebut Ustaz, berwaktu nih saya. Nggak usah waktu nggak bisa dikubur. Takut nggak kesampaian Ustaz. Iya, waktu nggak bisa dikubur. Tetap aja setelah hari Minggu, hari Senin. Setelah Senin, Selasa. Nah, setelah Selasa, Rabu, begitulah hari. Dan nama-nama hari. Tuh. Jadi nggak bisa dikubur. Kecuali ibu punya kantong ajaib Doraemon. Nah, kita pahami. Nah, kita sudah membahas isim mansub 2. Sekarang kita masuk yang ketiga, yang ini. Khobar kana. Khobar kana. Maf'ul fi-nya udah ya, Ustaz? Udah kan kemarin. Kemarin ya. Maf'ul bi-nya mana ya catatannya? Ada nih. Khobar ka. Kemarin Burian kan masuk kan? Khobar kana. Masuk terus Bunda, insya Allah takut ketinggalan. Jadi terungkap.
Sekarang yang kita bahas adalah khobar Sekarang khobar kana. kana. Waktu di isim marfu, waalaikumsalam. Waktu di marfu kan yang kita bahas isim kana kan. Masih ingat? Kalau ingat juga apa? Oh, jadi kalau isim marfu khobar kana. Isim kana gitu. Nah, kita lihat contohnya nih. Nomor 3. Pembahasan kita hari ini nomor 3. Ini banyak-banyak kata. Khobar kana. Khobar kana. Khobar kana. Khobar kana itu dia wajib mansub. Khobar kana wajiban Mansub. mansub. Khobar kana wajiban Mansub. Kalau isim kana Mansub. Marfu. Kan kita nggak bahasnya sama mansub semua ya Ustaz. iya. Isim Marfu kana apa pembahasannya pada isim marfu. Tapi marfu kan Ustaz. Doma ya? Kalau isim kana. Apa itu khobar kana? Khobar itu apa khobar? Keterangan. Informasi, Informasi. penjelas. Apa Ustaz? Informasi atau penjelas. Menjelas. Informasi. Berarti khobar kana berarti informasi atau penjelas untuk si kana, untuk si isim kana. Jadi gini. Kita tulis nih. Kana ditambah kalau ada kana pasti ada isim ka. Isim kana. Setelah isim kana ada khobar Kana. khobar kana. Gitu. Yang kita bahas khobarnya, bukan isimnya. Yang kita bahas khobar kana. khobar kana. Khobar kana wajib mansub. Tanda mansub dengan fathah. Sebelumnya saya tanya, kana sendiri itu artinya apa? Karena dahulu, terus menerus. Dahulu boleh. Terus menerus. Terus menerus untuk Allah sifatnya boleh. Adalah boleh. Artinya kana itu, kata kana sama seperti is dalam bahasa Inggris. Oh. Bahkan lebih dari itu. Jadi mengartikannya tergantung kata setelahnya itu kana. Bisa diartikan dahulu, bisa juga diartikan menjadi, ya kan? Iya. Bisa diartikan adalah, bahkan bisa diartikan sesungguhnya, bisa juga diartikan dan tidak ada artinya bisa. Itu kana. Nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Nah, ini jumlah. Jumlah itu apa artinya jumlah? Kalimat. Wah, luar biasa. Aduh. Luar biasa. Ini Belajar sama Ustaz. Iya. Bisa aja. Jumlah. Kalimat. Di sini yang kita bahas khobar. Tulisnya nanti suka ditambah-tambahin lagi Ustaz. Jadi jangan yang penting Ibu sekarang memahami dulu ya. Untuk menulis gampang. Bisa Ibu nanti Ibu salin lagi setelah saya kirim. Bisa itu seperti biasa. Jumlah itu apa jumlah? Jumlah kalimat. Kalimat. Bu Lina hadir. Hadir Ustaz. Alhamdulillah rajin pangkal pandai. Absen dulu dong Ustaz. Saya hafal suaranya masing-masing. Terutama yang paling saya hafal suaranya Bu Sri. Nggak ada duanya namun suara Bu Sri.
Wisnu Rocos terus ya Ustadz ya. Bukan, nggak ada Banyak duanya. melulu ya. Burian juga suaranya nggak ada duanya. Kalau ada duanya berarti ada dua Sri. Contoh nih. Kana Allahu Gofu. Bu Yanti hadir, Bu Yanti. Hadir, Pak. Oh, mantas nggak ada videonya. Sakit gigi ya, Bu? Ya. Sambil tidur Bu Yanti. Wah, luar biasa. Nggak ada. Ini saya buka videonya biar kelihatan saya nggak tidur. Oh, baik. Karena Anda Bu Yanti. enggak seriusan dia ngomong. Karena Allah Ghafurun. Ini karena di sini artinya apa? Karena maha. Bagaimana mengartikan ini? Jangan dulu diartikan. Kalau diartikan dulu Allah Maha Pengampun, sekarang enggak, jangan. Bukan begitu mengartikannya. Jadi karena di sini artinya sesungguhnya. Caranya. Cara tahu karena itu sesungguhnya Nah, dahulu. kalau dia ketemu dengan lafaz Allah artinya sesungguhnya. Oh. Ya Ustadz, Sesungguhnya. Afwan, ini di buku Jadi- halaman berapa ya? Di buku halaman khobar kana itu di buku nggak ada, di buku dasar. Nggak ada Jadi ya, Pak? sama dengan inna dong Ustadz. Iya sama. Hah? Sesungguhnya Allah Jadi Maha. ada di buku. Kalau di buku kita isi mansub cuma dijelaskan cuma dua doang, maf'ul fi sama maf'ul bih, gitu kan? Oh, iya. Iya. Jadi sambungan kemarin, yang kemarin ini. Iya, Ampun. Sesungguhnya apa? Allah itu Maha Pengampun. Betul kan di sini tulisannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lah, yang kita bahas Ghafuron. Kita lihat analisa. Di sini ada kana, Ibu? Ada. Kalau ada kana pasti ada isim kana, betul? Kalau ada Ya. karena ada isim. Kalau ada kana pasti ada isim Ana. Kanan. kana. Isim kananya mana? Allah. Allah, bagus sekali. Khobarnya mana? Khobar kananya. Gofur. Gofur. Guron. Gofurun. Ini salah. Makanya guron apaan? Iya, luar biasa. Kayaknya saya kira ada lanjutannya gitu tadi. Anallahu ghafurun rahiman biasanya gitu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Pengampun. Berarti isim kananya mana, Bu? Allah. Allah. Oh. Khobarnya mana? Gofurun. Ghafurun. Coba lihat, ghafurun itu Gofurun. ghafuron. Itu marfu atau mansub? Mansub. Mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Nah, Fathah. Mana fathahnya? Di atas huruf ro. Maka menjadi salah kalau kita bilang kana Allahu ghafurun. Betul atau salah? salah. Salah. Apalagi kita bilang begini, kana Allahu ghafurin. Betul atau salah? Ya, salah. Yang benar gimana, Bu Sri? Gofuron. Jadi yang menjadi khobarnya adalah Menjadi kobarnya. khobar kananya adalah Gofurun. ghafuran. Iya gofurun. Saya paham sampai sini. Allahu itu marfu kan? Iya. Marfu. Kedudukannya sebagai isim
Isim kana. Isim kana, maka isim kana salah satu dari isim-isim yang marfu. Masih ingat? Masih ingat? Wow, gak ingat. Gimana Pak? Bu, siapa itu yang nggak ingat? Dian. Rian? Rianti? Ya, Pak. Masih ingat Kak? Sekolah. Pokoknya isim kana marfu, khobar kana mansub gitu aja ya. Ya gitu. Kan yang marfu udah kita lewati dulu. Ya, iya. Memudahkan kita ingat. Yang lainnya nggak pada bersuara. Apa-apa, Sariawan. Jadi malu. Malu sama siapa, Bu? Nah, berikutnya kita ambil contoh. Sekarang enak juga Bunda, pengen tahu kan. Kana Aliyun Tobiban. Aliun Ali ya Ustaz. Nama orang ya. Nama orang Ali dokter ya Ustaz. Bagaimana mengartikannya nih? Ali Sesungguhnya Ali. Baik. Sesungguhnya Ali dokter. Jangan sesungguhnya kali, kalau bukan Ali nggak boleh Ustaz. Ya. Kalau Jadi gimana? Allah boleh nggak sesungguhnya? Enggak. Nggak boleh kan? Ini diartikan dulu. Ali seorang dokter. Dahulu atau dahulu atau dulu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia yang fasih. Dulu Ali dokter. Ya. Dahulu. Sekarang pensiun udah. Oh. Pensiun sih. Bukan pensiun, jadi buka praktek sendiri Ustaz. Nah, karena dia dokter Auri. Dokter Auri. Ya kan? Begitu masa purna bakti di pensiun. Dia capek ngurusin orang, udahlah saya pensiun aja, saya mau kerja. Tapi kalau Ustadz, kan tadi Ustadz bilang karena juga bisa diartikan adalah. Kalau kita mengartikan Ali adalah dokter, boleh? Boleh. Tergantung konteksnya nanti. Oh gitu. Tapi lebih cocok diartikan dulu. Dulu ya. Kalau kita mau bilang Ali adalah dokter dari dulu sampai sekarang, sampai dia tuir sebagai dokter, jangan pakai kana. Bilang aja Ali Tobibun. Ali seorang tabib. Sama seperti Muhammadun Rasulun. Bisa dipahami? Ya. Kalau begini nih, dahulu Ali seorang dokter. Busri dulu direktur BI dulu. Jadi kana jadinya. Sekarang dia pensiunan. Nah, udah apa sekarang? Udah pensiunan. Jangan pensiun. Bahasa Arabnya apa sih Ustadz? Apa, Bu? Pensiunan bahasa Arabnya? Bahasa Arab itu mutaqaidun. Oh, Mutaqaidun. Bu Yanti pensiunan. Pensiunan TNI umpama. Masya Allah. Iya, dulu dinasnya di Mabes TNI Cilangkap. Pensiunan pilot itu. Oh, alhamdulillah. Di Angkasa Pura. Angkasa Pura. Angkasa 1, 2, 3. 1. 1 ya. Bandara mana tuh? Di kantor pusat. Iya, pensiunan hafal aja. Harus hafal, Pak. Nanti ditanya. Iya, benar. Mau ngambil pensiun nggak boleh nanti. Jadi pensiunan itu mutaqaidun. Misalnya gimana Ustaz? Tulisannya gini nih. Nih. Contohin Ustaz, Nih, saya tulisin aja nih. Saya tulis tulisan pensiun begini. Mutaqaidun.
pensiunan. Idun. Idun. Ya, mutaqaidun. Kalau perempuannya mutaqaidah. Umpamanya Bu Yanti pensiunan. Itu mutaqaidah. Kalau uang pensiun, ada kan uang pensiun. Iya. Ada nggak? Ada nggak? Tulus. Boleh, saya tulis. Ma'asu. Oh, sama uang itu lain ya Ustadz ya, sama uang itu. Uang Iya. pensiun lain. Bahasa Arab kosakatanya banyak. Iya. Ma'asu at-taqaid. Uang pensiun. Ustaz. Jadi Jadi kalau ibu tiap bulan dapat uang pensiunan lah, ini bahasa Arabnya. Saya mau ke anak. Pantas orang nggak bilang koit itu. Iya, Iya. koit ya kan? Nah, udah koit Dari sini dia. ya. Koit Itu dari sini dia. Dari sini ya Ustaz Ya ya. koit dah. Mentang-mentang udah pensiun kok, Makanya dari kata ini ya udah koit gitu. Tuh. Jadi Bu Sri tiap bulan menerima uang pensiun, ma'asu at-taqaid. Tuh. Alhamdulillah bahagia kalau dapat uang pensiun. Alhamdulillah Ustaz. koitnya itu. Jadi bisa buat Koitnya itu yang enak didengar. Lah, Coba paling kalau enak kan dapat orang pensiunan, Bu. Paling enak pensiunan. Nggak kerja dapat duit. Iya, makan gaji buta. Wah, bukan. Ya kan bisa buat belajar Ustaz. Nah, itu namanya berkah. Rezeki itu tergantung kita. Iya. Gunakan ya, Bu. Kalau untuk belajar itu luar biasa. Berkah namanya. Ya kan buat bagaimana memanage-nya aja. Tuh, beda kalau orang keuangan ngomongnya. Nah, ini ditulis. Saya mau hapus Iya. ini. Udah ditulis. Mutaqo. Dihapus. Ini kan bukan tabel contoh di sini. Wah. Ini mah karena tadi ini mah kosakata kan, kosakata. Ya. Oh, ini itu. Mutakoti. Kalau kita mau lengkapi kalimat kana aliyun tabibun wa huwa al-an, dan dia sekarang mutaqaidun gitu. Sekarang pensiun. Iya, oh jadi dokter pensiun dia capek lah, menjadi dokter mulu. Dokternya dokter puskesmas masalah. Gitu. Itu teman kita dokter yang dua, yang teman malam. Bentar lagi mau pensiun. Gak usah sedih deh kalau pensiun, ambil hikmahnya aja. Ah, ngapain sedih, orang berhenti kerja dapat duit, apa yang sedih? Orang kadang-kadang sedih pensiun. Apa kalau pensiun berhenti belajar bahasa Arab aja udah. Ya ambil hikmahnya aja. Gak usah tuh. Ada ya Bu, bapak orang Pertamina, Ustaz saya udah pensiun. Menurut Ustaz saya harus kerja lagi atau tidak? Kan Bapak udah pensiun Pak, tapi saya dibutuhkan. Bapak udah punya apa di rumah? Rumah 2. Taksiran rumah berapa? Satu rumah taksirannya ya ada 3-4 M. Kalau 2 ya hitung aja. Mobil apa yang punya? Saya Fortuner punya. Lamborghini. Tuh kan, Innova saya punya. Yaris saya punya. Terus Ustaz itu berapa? 2. Ma'asul. Di mana? Pertamina juga. Terus saya kerja lagi, berhenti Pak. Berhenti aja kerja. Ya, tapi saya dibutuhkan. Tapi ada lagi Pak, kasih kesempatan yang lain. Tapi saya mau kerja Ustaz. Iya, tapi Bapak udah tua. Kalau orang kerja, kan nilai ibadah. Ibadah nggak hanya kerja Pak. Berhenti saya.
Justru negara itu menghubungkan, memutuskan itu pensiun itu udah putusan negara dan udah ditakar usianya. Itu berarti Bapak harus lebih konsen dalam urusan akhirat. Bukan saya melarang. Silakan aja kalau Bapak mau kerja. Tapi nggak semuanya bisa terima Ustadz orang. Betul, saya mengatakan Karena dia biasa kerja, saya bilang, kalau ibu tuh saya bapak terus menerus kerja, ya Pak, waktu itu akan habis dari pagi sampai sore hanya digunakan untuk itu. Iya. Sementara Bapak belum pernah memperbaiki hubungan Bapak, belum pernah memperdalam ilmu agama. Iya. Kalau cuma sekedar materi yang Bapak kejar, Bapak sudah dapat apa yang mau dapat? Bentar lagi gue meninggal, saya bilang. Kebanyakan begitu, Ustaz. Oh, saya bilang begitu. Bentar lagi gue meninggal. Sekarang umur udah berapa? Udah 63. Ya salam. Salam udah Pak. Atau siapa yang mau dicari? Kalaupun mati juga sudah selesai masalah. Ya dibawa. Memang itu. Tapi susah Ustaz kalau orang dia. Ya betul Bu. Oleh karena dia bertanya ke saya, maka saya jawab, berhenti Pak, nggak usah kerja lagi. Nah, saya bilang gitu, kalau dia bertanya ke saya jawab begitu. Tapi saya mau masih kerja, iya. Tapi Bapak dengan Bapak kerja terus, Bapak nggak pernah belajar. Coba Bapak perbaiki. Kapan belajarnya kalau kerja? Makanya saya bilang bukan saya melarang. Kerja ibadah, iya betul. Tapi ada prioritas. Untuk usia yang udah 63 tahun, itu ibadahnya bukan kerja. Lebih mendekatkan diri pada tasawuf. Gitu. Kalau saya masih muda, memang produktif, dibutuhkan. Saya bilang begitu. Saya bisa aja. Lah iya Pak, saya masih muda kan. Saya bilang saya masih muda, saya dibutuhkan oleh keluarga saya. Kan saya harus mensurvive semua orang. Iya, anak-anak masih itu. Nah, kalau Bapak Fortuner sudah ada, ya kan? Rumah udah 2. Anak udah nikah semua. Apa yang dipikirin, Pak? Saya bilang, apa yang mau dipikirin? Pertanyaannya Bapak sekarang. Saya bilang pertanyaan, Bapak sudah bikin masjid belum? Saya bilang begitu. Udah bikin musola ada yang kecil deh. Buat apa Ustaz? Ya buat bekal Bapak nanti kalau mati. Kenapa harus masjid? Ya kan itu ini amal jariah Pak, saya bilang. Harta itu cuma 3 pangkatnya. Nah, Pak. Yang dimakan, yang udah masuk dalam perut, itulah rezeki kita. Walaupun duit kita banyak di deposit di bank, itu bukan rezeki kita. Kepemilikan kita, betul. Bu Sri uangnya di Bank Indonesia 3 miliar. Amin, ya amin, ya Allah, amin. Kaget. Itu mah atas nama aja kepemilikan, tapi belum tentu rezekinya dia. Ingat baik-baik, belum tentu. Seandainya hari ini ditakdirkan meninggal, apa masih jadi rezekinya dia? Enggak. Warisan buat anaknya. Makanya kata Rasul, yang sudah masuk di dalam perut kita, makanan, itulah namanya rezeki. Yang sudah kita pakai, yang kedua yang sudah kita pakai, itu rezeki namanya. Ini pun ibu pakai baju nih, bagus bajunya. Rezeki ibu tuh. Ibu beli baju online, dilihat nih gambarnya cakep. Begitu sampai jelek, ibu kasih orang, itu bukan rezeki ibu namanya. Itu rezeki yang udah dipakai. Dan yang ketiga, untuk rezeki itu sesuatu yang sudah kita belanjakan untuk infak. Nah, itu tuh. Itu yang abadi. Maka saya bilang begitu tadi yang pensiunan itu, ngapain Bapak kalau begitu? Sekarang Bapak bikin aja musola. Saya bilang begitu. Daripada Bapak besok dipanggil nggak punya apa-apa. Saya bilang begitu aja. Kan berat Ustadz. Ya memang berat sih, ngomong mah enak. Justru karena saya orang lain saya ngomong kalau bisa bilang begitu. Karena usianya sudah 63, mau kerja gitu.
Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut. Ngapain kita ke situ-situ? Kita fokus saja ke sini. Nah, ini Bu. Karena aliyun tabiban. Nah, sekarang kalau saya bilang begini. Kanat Maryamu. Kanat Maryamu. Dulu. Sama Jamila. Iya tuh. Jami datang. Ini diartikan apa nih? Cantik. Oh ya, jadi gimana? Jadi dulu si Maryam cantik. Iya, dulu. Tapi sekarang udah keriput. Sekarang dia oma-oma. Nah, dulu. Bisa jadi masih cantik, tapi ada lagi kelahiran baru yang lebih cantiknya dia. Bisa jadi waktu dia cantik. Kenapa? Perempuannya cuma 3 orang, satu kampung. Dahulu Maryam cantik. Makanya jangan bangga kalau dikatakan kanat gitu. Nah. Kalau dia bilang begini, Bu, Maryam Jamilatun. Nah, itu dulu, sekarang, dan akan datang cantik Maryam. Kalau pakai kanat. Tapi kalau pakai kanat begini, nah, dulu. Itu kan mu'anas ya Ustaz. Mu'anas. Terus kalau seandainya dilanjutkan sekarang jadinya gimana? Nah, kalau sekarang itu, sudah tua, boleh. Misalnya wahia. mu'anas bagaimana? Apa? Benar? Kalau mu'anas bagaimana? Kalau dokter di atas kan wahua. Wahua, kalau mu'anas wahia dong. Oh, jadi wahia. Wahia al-an, dan dia sekarang sudah tua. Tuh. Tua juga kan nggak selamanya jelek, Bu. Buktinya Bu Sri tuh masih tetap cantik dan segar. Berkat belajar, mau Kan, Ya. Ustaz kan punya 3 miliar ya, tetap cantik segar. Iya dong. bolak-balik ke itu ke Pitung. Iya, bolak-balik ke Pitung itu udah nggak bakalan habis. Berlayar. Nah, ini dulu, Bu, dulu. Saya mau contoh lagi. Boleh juga diartikan begini. Karena siapa nih? Siapa namanya? Zainabu itu bukan ini Zainab ya Ustaz? Kan dia isim kana. Zainab dulu mahasiswa UI. Luar biasa. Fil jami'ah. Jami'ah. Al-hukumnya. Indonesia. Iya, Indonesia. Oni, sesinnya belum ada ya. Sesin. Nah, Indonesia. Mesti pakai ta ya Ustaz? Hah? Mesti pakai ta ya? Kan dia ini ya. Nama itu ya Ustaz. Mana sini? Al-hukumiyah. Dulu Zainab itu mahasiswa Indonesia. UI. Bu Sri kan lulusan UI juga ya, Bu? Enggak, cuma nyapuin. Ya. Apa lulusan setan nih, Bu? Setengah jadi Ustaz. Setan atau UI? Setengah jadi extension. Kanas. Luar biasa. Pantesan suka belajar.
Berarti dia mansub. Jadi gimana ini artinya? Berarti Zainabu itu isim marfu ya Ustaz? Iya dong, karena dia isim kana kan? Iya, isim Oh, kana. jadi isim kana pakai itu ya rumah ya, Ustaz. Iya kan. Berarti yang kita bahas yang ini nih. Doribatan berarti isim mansub. Mansub dia sebagai apa? Sebagai isim Mudhaf kana. ilaih. Isim sebagai kobar kana. Kobar kana. Pokok deui nya. Tuh. Astagfirullah. Ya, baik, bisa dipaham sampai sini. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Kita baca lagi. Ntar kan dengerin suara Ustaz lagi nanti. Baik. Ini Tobi. Jadi menjadi khobar kananya Tobi. Tobi. Terlibatan. Ini Tobiban kita tulis. Ini Jamil. Jamilatan. Terus? Tolibatu. Tolibatan. Oh, libatan. Aku sering betul. Baik. Jadi khobar kana itu marfu atau mansub? Mansub. Tanda mansubnya dengan Fathah. fathah. Kalau isimnya? Isimnya dengan marfu. Marfu. Tandanya dengan Doma. doma. Jadi biar lidahnya biar. Sekarang kalau saya tidak kasih harokat, apakah ibu bisa membaca? Seperti ini ya. Sementara kalau karena ininya nih jadi tahu. Yang kanat itu ininya marfu ya. Apa ya? Yang kana aliyun itu dia itu mansub. Khobarnya. Aliyunnya? Atau biban atau biban kan itu. Atau biban? Oh, itu kok dia mansub Ustaz? Kenapa dia mansub? Sementara yang lain kan marfu. Ini lihat pertanyaannya. Yang kita bahas adalah isim-isim. Dia mansub. Pak. Tema kita apa nih? Baca. Di mansub. Isim-isim yang mansub. Isim yang mansub ada berapa? Ada 12. Ada 12. Ini yang lagi kita bahas. Nomor 3. Waduh, nggak kedengar suaranya. Bentar dulu, punten. Yang lain kenapa marfu? Saya keluar dulu Pak Ustadz, nggak kedengar suaranya, barusan ada telepon. Iya, Bu. Ya, lewat pintu belakang ya. Gimana, Bu? Sebenarnya? Itu khobar yang lain yang atas-atasnya kenapa marfu ya? Loh, nggak ada yang marfu. Coba lihat yang atas Ustaz. Punten deh. Maaf. Wah, ada kabarnya marfu. Mansub semua kok. Mana Kita lagi tadi? bicarakan mansub kan Ustaz? Oh, itu mansub ya. Yang jamilatun? Mana nggak ada jamilat? Jamilatan ya itu ya? Heeh. Aduh, mesti zoom berarti. Oh ya udah ya. Oke. Clear. Insyaallah. Yang marfu kan kemarin Ustaz. Ini kan Iya. sekarang kita lagi bicarakan mansub gitu. Iya, maksudnya. mansub. Iya. Saya pikir itu domatain. Nah, untuk menguji Ibu, bisa nggak baca ini kira-kira? Misalnya,
Karena baitu Ini nggak ada harokatnya nih, baca nih. ya. Karena al-baitu wasi'an. Gimana? Karena al-baitu wasi'an. Kenapa Ibu baca baitu? Kan dia isim marfu. Isim kana. Isim kana. Isim kana wajib marfu. Marfu. Terus kenapa Ibu baca wasi'an? Dia khobar kana. Khobar Jadi kana. wajib mansub gitu. Iya, gitulah. Jadi kalau ada teks tanpa harokat, pakai ilmu apa? Ilmu Bacanya. nahu. Ilmu nahu. Gak bisa kita duga-duga begini. Kalau duga-duga kemungkinan salah. Mungkin benar. Gini Ustaz, maaf ya Ustaz ya. Saya Ya. pernah diajarin juga. Gimana cara, saya nanya, gimana Pak cara baca huruf gundul supaya kita bisa paham gitu kan? Dia bilang ada sih yang ngasih tahu, kita pakai cara turun naik aja Bu gitu. Turun naik Misalkan, iya, misalkan dia ada tanda alif, berarti kan fathah udah pasti tuh. Nah sebelum tak marbuto itu juga harus fathah. Nah dari situ yang lainnya kita bisa habis A turun naik berarti turun I gitu Ustaz. Tapi apa bisa benar begitu Ustaz? Sedikit benar. Jadi betul, itu mah bukan nahu itu. Misalnya jamilatan sebelum tak marbuto ya fathah, ya iyalah tolibatan, baknya fathah. Ya. Itu mah bukan nahu. Itu mah ilmu ingat-ingat aja. Iya. Kalau ilmu nahu itu ujungnya saja ya Bu. Ujungnya saja. Tapi tetap harus tahu tekniknya berarti ya Ustadz ya. Iya dong. Tetap yang paling penting pokok itu membaca teks tanpa harokat itu bagaimana caranya? Kuasai ilmu nahu dan sorof. Iya. Nah, nanti kalau sampai kapan Ibu menguasai ilmu nahu dan sorof, pokoknya sampai Ibu bisa. Kalau Ibu sudah merasa, saya udah bisa nih, kita boleh berenang pada teks yang tak berharokat. Begitu. Maka kadang-kadang dalam ujian nahu itu diberilah teks tanpa harokat, kemudian tugasnya memberi harokat kan? Ya kan? Iya. Ya. Maksud si guru membuat teks kosong gitu nggak ada itunya, kasih itu harokat. Cuma karena kita nggak tahu, asal kita kasih harokat aja deh. Wah, ini fathah, ini kasroh, enak kita aja gitu Ibu. Padahal nggak begitu ilmunya. Jadi ilmunya menggunakan analisa nahu. Ini kalau kita pakai tuh kenapa alasannya? Kalau kita pakai fathah kenapa? Gitu. Oke. Bisa dipaham sampai sini? Insya Allah. Kan nggak boleh kita baca karena al-baita, boleh nggak? Seandainya Iya, Ustaz. Hah? Karena baitu, Ustaz. Iya, kan al-baitu. Terus wasi'ah. Wasi'an. Yang itu enggak kasroh kan? Mana? Enggak kasroh. Mana? Yang ini itu kan wasi'ati. Enggak ada. Iya. Wasi'an. Itu wasi'ah itu satu kata apa dua ini? Satu kata itu wasi'an, bukan wawunya huruf atap, bukan. Ustaz, atap ya. Apakah harokat akhirnya selalu tanwin, fathah tanwin? Boleh nggak fathah biasa? Kan begini. Khobar itu baik khobar kana, khobar inna, wajib nakiroh. Tahu nakiroh? Oh, Nakiroh tanpa iya, alif iya, lam iya, mim. iya, iya. Tanpa alif lam mim ya. Iya. Iya. Kalau ada fathah di akhir dan dia itu tanpa alif lam, wajib dikasih alif. Berarti isim kana dan isim inna wajib nakiro ya? Iya, bukan khobarnya.
Oh, khobar. Khobar, khobarnya. Khobar mubtada, khobar inna, khobar kana. Paham sampai sini? Iya, iya, iya. Silakan, kalau masih bingung ditanyakan aja. Apa-apa. Silakan. Kasihan artinya. Apa? Kasihan artinya apa? Pasian itu artinya luas. Wah, Dulu rumah itu tasdid nggak luas. tuh shinnya, Ustaz? Hah? Shinnya pakai tasdid nggak? Nggak usah. Isim fa'il itu wasiun. Fa'ilun. Ustaz, kalau yang itu ini kali ya, yang mahasiswa itu jamiati Indonesiati apa Indonesiatan? Al Indonesiati. Karena ada huruf jar gitu, Ustaz. Yang mana? Yang Indonesiati. Itu naat, dia sebagai naat. Iya, karena ada huruf jar. Dia jadi Iya. ti, kasro. Ya. Al jamiatinya itu. Iya, iya. Al jamiati itu karena udah huruf jar. Oh, Tapi tadi kalau dia pakai al huruf. Indonesiati, Indonesiati ujungnya itu ngikutin si jamiati, alasannya bukan kena jar. Itu kan pakai alif lam juga Ustaz, Indonesia itu. Iya, dia sebagai naat. Jadi dia pakai itu kasroh ya Ustaz ya. Itu yang suka kalau ketemu kata-kata itu tuh yang keder. Keder. Itu yang bicara cuma berdua sama Burian doang ya. Yang lainnya enggak itu no comment. Baik. Nah, kita ambil contoh lagi. Ustaz, Ya. tanya dong. Tadi Ustaz bilang Indonesiati berarti naat. Kata Ustaz dulu pernah bilang jika naat berarti temanannya man'ut gitu kan? Itu man'utnya yang mana Ustaz? Man'utnya al-jami'ah. Jadi satu kata itu bisa beberapa kedudukan gitu maksudnya? Betul. Oh. Betul. Itu bacanya apa tuh? Ya laitani kuntu turoba. Luar biasa. Yanti. Apa artinya, Bu? Hafal, Mak, hafal. Hah? Artinya nggak tahu, lupa. Nah, laitani. Anaba kan tuh, Pak. Hah? Anaba terakhir nggak salah. Luar biasa. Apa artinya tuh? Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Penyesalan ya tuh? Baca apa baca? Luar biasa. Ayat ya kan? Ya laitani kuntu turoba. Ini gambaran orang yang menyesal di akhirat. Apa buktinya? Dia bilang, ya laitani. Aduh, sekiranya dulu. Untuk tuh gitu. Lebih baik saya itu menjadi tanah saja, turaba. Jadi ceritanya begini. Nanti pada saat kita itu di sidang padang mahsyar,
semuanya itu disidang, termasuk hewan-hewan. Hewan yang saling memangsa dulu disidang. Begitu hewan yang dulu misalnya katakan buaya memakan kijang. Kijang laporan, ya Allah dulu waktu di dunia saya ditelan sama buaya ini. Kan dikisos itu kan, dikisos maksudnya diadili. Kemudian setelah diadili sudah diberikan balasan buat buaya, selesai itu dia jadi tanah. Gak jadi lagi, gak jadi apa-apa. Habislah dia ceritanya. Begitu manusia dihisap, dihitung, wah ini banyak dosanya, ini banyak zalimnya. Nah, disiksa tuh. Ketika disiksa dia melihat binatang yang tadi tuh diadili, kok enakan binatang ya. Habis diadili kemudian jadi tanah, maka dia ngomong seperti ini. Ya laitani kuntu turaba. Aduh, kalau begitu sih enakan juga jadi tanah gitu. Itu maksudnya, penyesalan. Terus kaitan dengan pelajaran kita, ya laitani kuntu turaba. Mana yang menjadi isim kanaknya, mana yang menjadi khobar kanaknya. Turaba. Isimnya ya apa? Kuntu ya, Pak. Gimana coba? Gimana? Kuntu turaba. Isim kananya kuntu. Kuntu. Terus khobarnya? Khobar kananya taroban. Turoba. Turoban. Jadi isim kananya itu tu. Tu itu siapa? Saya gitu. Saya. Saya. Begitu kita belajar sorob, ketemulah kita nih. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Ini tasrifnya ke bawah. Oh iya. Kunta, kuntuma, kuntum. Kuntu, kuntuma, kuntunna. Kuntu, kunna. Kuntu berarti kamu gitu, Ustaz. Iya dong, kuntu. Oh, berarti dia ngelihatnya film madinya. Iya, film madi. Isimnya itu berarti siapa? Turaba. Isimnya kamu. Kamu. Iya, isimnya saya. Iya, oh ya Kan saya. kuntu. Hah? Kan kuntu. Isimnya, isim kanannya Ana. adalah tu itu. Wujudnya Ana. adalah Berarti Ana. anak. Turobannya sebagai Khobarnya sebagai turoban. turoban. Itu turoban dari itu ya Ustaz, dari Apa? dari masdar ya. Bentuk masdar. Bisa dipaham sampai sini? Paham Puyang. Iya, nggak apa-apa. Lagi masuk berarti. Ustaz, Silakan. Ustaz, saya nemu ayat. Hmm? Ini di Al-Mumtahanah ayat 4. Itu ada kodekanat uswatun hasanatun. Itu masuk, ini bukannya? Masuk. Ulang lagi, Bu, ayatnya. Al-Mumtahanah ayat 4. Al-Mumtahanah ayat 4. Saya coba tampilkan. Tampilkan. Bentar. Luar biasa Budin ini. Sama doa juga. La ilaha illa anta. Subhanaka. Ini kuntu. Inni kuntu. Mumtahanah Minawwalimin. surat berapa ya? Surat Al-Mumtahanah
Surat keberapa itu Bu Dini? Surat Al-Mumtahanah itu setelah surat Al-Hasr. 60 ya? 60. Iya, ayat 4 yang ditanyakan. Ayat 4. Ya. Luar biasa. Angker ini pertanyaannya. Kelihatan, Bu? Nih saya tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya kan, Bu? Ya, Ustaz. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya tuh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ismail. Walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum ila akhir ayat. Pertanyaannya, apakah ini termasuk pelajaran kita? Betul. Sampai sini nih. Pelajaran kita sampai sini. Pertanyaannya, kanat, betul. Isim kanaknya mana? Itu uswatun. Ya, Uswatun. Betul. Uswatun di isim kana. Marfu dia? marfu. Nah, kalau isim kanaknya sudah ketemu, cari khobarnya. Khobar kanaknya mana? Khobar kanak kan mansub loh, ingat. Ibrahim. Ibrahim. Enggak, itu ada fi. Ada fi. Itu mah dia hasilnya karena dia isim ghair munsharif. Biasanya kan setelah fi itu kan kasrah. Iya. Huruf. Oh iya, karena Nah, dibabni ya. dia ini kok Ibrahim enggak mi. Nah, karena Ibrahim isim ghair munsharif. Isim enggak menerima tanwin kalau ketemu kalau kasrah, ketemu huruf jar dia jadi fathah. Bukan itu. Tetap ya, Ustaz. Itu jadi mana Ustaz kabar kanannya? Nah, kan saya tanya Ibu. Saya tanya Pak Ustadz. Ya, kalau tahu sih nggak nanya Pak Ustadz ya Bu Yanti ya. Saya nanya. Yang mana Pak? Sebelum ditanya kita tanya dulu Pak Ustadz. Agak sebenarnya gini. Jadi nanti Bu, ini benar pelajaran kita ini. Seperti ayat juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pokoknya ada kata kana gitu ya, dan temannya. Masalahnya satu, setelah ditemukan isim kana, yaitu uswatun, isim kananya, maka khobarnya itu adalah lakum. Oh, lakum. Lakum. Kok Lakum. enggak masuk? Itu Ustaz. Dia nggak masuk Ustaz. Betul pertanyaan. Lah, Ustaz, itu kan nggak mansub. Itu kan huruf jar dan domir. Ya kan? Betul. Oh Ya, ya, la-nya jar ya Pak. Hukumnya domir. Sementara yang kita bahas kan khobar kana mansub. Oh iya. Iya. Itu kan berkait gitu, Ustaz. Nah, jadi begini Bu, ternyata untuk pembahasan kana dan kalimatnya itu dan isim kana dan khobarnya tidak berhenti sampai sini, sampai yang kita pelajari. Lakum, ya, lakum itu huruf jar dan isim, ya. Ya. Dua kata itu, rangkaian lakum itu namanya sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu menjadi khobar kanat. Kenapa menjadi khobar kanat? Karena khobar yang inti, yang mansub tidak ditemukan. Ibu menemukan enggak yang mansub di sini? Enggak. Kalau tidak ada, maka
rangkaian huruf jar dan isim setelahnya itu, setelah huruf jar, maka dia naik pangkat menjadi khobar Karena. kana. Aduh. Khobar kana kan wajib mansub, betul. Karena dia wajib mansub, sedangkan di sini dua rangkaian kata, maka muncul lagi istilahnya fi mahali nasbin. Apa itu? Menempati posisi yang mansub. Paham? Paham nggak? Enggak, ulangin lagi. Begini aja. Saya mau kasih contoh yang sederhana. Betul ini pelajaran kita, tapi sebenarnya kita belum masuk ke sini. Belum. Hanya sekedar pengembangan saja nih. Saya mau kasih contoh. Kana Aliyun fil fasli. Apa artinya ini? Tadi Ali berada di Kelas. kelas. Tadi tuh, tadi. Kana Aliyun fil fasli. Mana isim kananya? Aliyun ya Bu Dini. Pertanyaannya mana khobarnya? Fasli. Fil fasli. Katanya khobar kana wajib mansub. Karena ada huruf jar. Karena tidak ditemukan isim mansub setelah isim kana, maka rangkaian huruf jar dan isim setelah huruf jar dia menjadi khobar kana. Aslinya apa lu? Bisa dipaham sampai sini? Iya, iya. Kalau begitu Ustaz, khobar kana itu tidak selalu dia berbentuk isim. Iya. Bisa juga seperti ini nih, rangkaian huruf jar dan isimnya. Itulah yang ditanyakan tadi tentang ayat tadi. Apa tadi soalnya? Laqad gitu ya? Qad. Laqad Qad kanat lakum uswatun kanat hasanatun fi lakum Ibrahim walladzina ma'ah. lakum uswatun Sanatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ih, tersana, Wak. Itu tersana, ih. mana isimnya? Abang. Mana Setelah isimnya? kanat Isim kananya mana? lakum Isim kana Kananya Aliyun ya. Yang mana sih Ustaz? ayat ini nih. Yang lakot. Ya, Kuntu. ini isim kana nih. Oh, yang tadi Ini bukan kuntu, bacanya kanat. kanat. Oh, kanat berarti uswatun ya. Aswatun apa sih, Ustaz? Jadi uswatunya apa? Uswatun. Khobar dong. Ulah ada khobar kana itu. Khobar kana mansub. Lakum. Khobar kananya gitu. Saya tanya sekarang, isim kananya dulu mana? Uswatun. Usratun. Marfu dia? Marfu. Udah Yang kana udah marfu. diketahui bahwa isim kananya usratun. Udah titik. Uswatun. Sekarang pertanyaan kedua, mana khobar kananya? Khobar kananya lakum. Tuh. Pertama, kita tidak dapati isim mansub pada ayat ini, betul? Iya. Tidak ada yang mansub kan? Tidak ada. Tidak. Kalau tidak kita dapati isim mansub, berarti kita harus cari rangkaian kata. Huruf jar dan isim. Yang domir.
Berarti ternyata khobarnya dalam bentuk huruf jar dan isim gini. Ini khobarnya. Khobar kananya lakum berarti kan? Iya. Pertanyaannya, Ustaz, bukankah khobar kana itu wajib mansub? Iya, itu kalau isim saja. Kalau isim, ya, kalau isim saja tuh seperti Taliban. Tapi ini gabungan. Gabungan dari huruf jar dan isim, itulah sebagai khobar kana. Dia menempati posisi yang mansub sebagai khobar kana. Paham gak sampai sini? Bu bertanya, Bu Dini. Paham, Bu Dini? Masih mikir. Oh, masih mikir. Baik, gitu saya kasih contoh lagi. Jangan yang lakum, coba Ustadz contohnya. Oke, saya mau kasih contoh. Ini doa Nabi apa? Jadi kita tahu banyak domir dan huruf jar yang bisa jadi. Saya sebenarnya mau mengembangkan itu, tapi kan kalau yang konsep dasarnya belum bisa dicerna, jadi jangan jauh-jauh dulu. Iya. La ilaha illa anta subhanaka Ini kuntu minaz zalimin. Luar biasa. Subhanaka. Ini kuntu. Kuntu atau kuntum? Kuntum ya Ustadz? Ya, saya nanya ke Ibu. Ya, saya nggak tahu, nanya lagi mau. Saya harus nanya ke siapa lagi? Ya udah pingpongan aja berdua. Itu Nabi siapa? Subhanaka ini. Nabi siapa yang baca doa ini? Doa Nabi Yunus. Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus baca doa ini? Di dalam ikan. Di dalam perut ikan. Hafal aja. Ikan apa tuh? Ikan lele atau ikan gabus? Betok. Dan gabus ada di Bekasi. Karena marah dia ya. Bukan pakai sot kali ya Ustaz? Apa? Bukan pakai sot ya? Oh iya nih, salah ketik nih. Subhana pakai sin. Subhanallah. Salah ketik. Sin dan sod itu atas bawah di sini di keyboard. Apa artinya dulu? Ini doa Nabi Yunus ketika dia dalam kegelapan. Oh, gelapan Ustaz, bukannya dimakan ikan. Iya, dalam ikan itu gelap atau terang? Oh, belum pernah masuk. Belum pernah. Belum pernah masuk. Nabi Yunus itu dia udah berdakwah pada umatnya. Tapi umatnya nggak ada yang heroin dia gitu. Capek deh gue. Kalau kasih bahasa gue capek kalau gitu. Ingetin dia. Akhirnya dia tinggal tuh umatnya. Nggak sabar. Tinggal. Dia tinggal, naiklah dia di kapal. Nah, begitu di kapal, kapalnya mau tenggelam. Ada apa namanya? Karena ada badai. Orang juga nggak mau jadi korban. Diundi deh ceritanya itu. Nama itu untuk meringankan beban kapal harus ada orang yang dikorbankan. Begitu diundi, kayak arisan begitu dikocok sampai 7 kali keluar nama Nabi Yunus. Oh nggak mau dia, harus terjun dari kapal di tengah laut. Begitu dia terjun dari kapal, tenggelam dia dalam laut. Dimakanlah tuh dia dalam ikan. Nggak tahu ikannya itu ikan apa. Apakah ikan hiu atau ikan paus? Nggak tahu ya kan. Apa ya kayak ikan salmon? Gitu. Pokoknya ditelan aja dia. Saat terjadi itu malam. Atau malam gelap atau terang kalau malam? Gelap. Wah.
Kedua, di dalam laut, alam air laut, gelap atau terang? Gelap. Yang ketiga, di dalam ikan perut, gelap atau terang? Gelap. Apalagi gelap. Jadi Di laut 3 aja gelap. kegelapan dia, berada dalam 3 kegelapan. Tuh. Kemudian dia ingat, iya, gue ninggalin umat gue, suruh dakwah. Mungkin ini teguran dari Allah. Maka dia berzikir, diabadikan zikir Nabi Yunus ini dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu maksudnya tadi meninggalkan umatnya untuk berdakwah. Begitu dia zikir ini terus berdoa dengan lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian dia dimuntahkan oleh ikan tersebut. Keluar Nabi Yunus dari perut ikan. Logikanya, Bu, orang kalau dalam ikan mati atau hidup? Mati orang, kenapa? Kayak ini. Belum lagi kan cairan dalam tubuh itu kan kalau ya coba aja makanan masih somai dia masuk ke dalam perut kita. Kira-kira jadi apa tuh? Udah ada asamnya kan di perut kan ada segala macam. Nah, ini dalam ikan. Wah, itu berapa malam itu? Enggak hanya 1 malam itu. Doa ini dimuntahkan dia dalam ikan. Muntah, tetap aja Nabi Musa berada di laut. Untungnya nggak dimakan lagi sama ikan. Dibawa ombak dia, dibawa ombak ya kan, sampailah ke tepi. Kalau di laut mah nggak selamat dia. Muntahkan ikan, dibawa ombak sampai dia ke pinggir pantai. Bangun dia sadar. Tuh. Itu peringatan Allah terhadap Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh udah capek dakwah, ngingetin. Umatnya pada capek deh gue. Kering ikutin kan gitu. Merasa Nabi Nuh itu salah. Doanya seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oleh kita, doa ini sering kita dengar ketika bulan Ramadan. Betul? Betul tidak? Wah, rupanya nggak ada yang sholat tarawih ini kalau begini. Iya. Iya kan? Sering dengar kan doa ini kalau bulan Ramadan? Iya. Habis sholat witir tuh, sering dengar nggak? Ya. Tuh. Tiap hari juga dibaca, Ustaz. Nah, apalagi tiap hari. Umat Nabi Nuh juga nih kayaknya. Kalau itu kan sujud tahajud tuh kan. Tiap hari dibaca. Wah, ini dan sekarang kita baca boleh gitu, boleh banget. Ibu baca beribu-ribu kali ya, kali kuat. Boleh banget. Tapi pembahasan kita itu lafaznya, sejarahnya. Nah, yang kita pahami yang ini nih. Yang saya blok ini, saya mau tanya sekarang. Isim kanaknya mana, khobar kanaknya mana gitu. Isim kananya kuntu. Isim kananya tuh gitu. Khobarnya Dolimin. minal zalimin. Nah, Dari min. Karena ini nggak ada yang mansub di sini. Ustadz, nanya dong. Berarti rangkaian dari min. Min kan huruf jar. Ya, ditambah Min. dengan isim setelahnya isim majrur. Maka dia menjadi khobar kana. Tapi kan khobar kana wajib mansub. Itu kalau dia berbentuk isim. Tapi ini kan nggak ada isimnya. Ini rangkaian dari min. Ini nggak ada isim yang mansub. Berarti kalau begitu naik deh tuh. Rangkaian huruf jar ditambah isim majrur. Maka dia menjadi khobar kana. Fi mahalli nasbin, menempati posisi yang mansub. Itu. Ini mansub, Pak. Ada fathah. Mana? Ini dia bukan ini.
Ini jama mudzakkar salim. Kalau dia mansub tandanya dengan ya. Ini majrur ya, Bu? Majrur. Kok fathah nggak dibilang itu? Nah, ya kita belum bahas itu. Kanaknya yang mana, Ustaz? Isim kananya mana? Tuh. Kuntu. Mana? Kalau isimnya aja Oh, tuh. kuntu ya. Bukan, Bukan. isimnya aja tuh. Oh, tuh aja. Terus kanannya nggak ada gitu, Ustaz. Lah, kananya ada itu kun. Nih, itu yang bingung tuh, Ustaz. Kan Ustaz bilang kana, kan kenapa jadi kun? Itu mah hubungannya ke tasrif, ke sorof. Apa kita tasrif ya? Ya. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna, kuntu. Jadi kana itu bisa berubah juga, bisa sesuai dengan isimnya. Paham? Itu gunanya kita belajar sorof tuh. Nempel ya, Ustaz? Hah? Ini Sumber yang nempel ya itu ya? Iya. Ustaz, Ya. boleh nanya nggak? Iya boleh. Gini Ustaz, yang bikin bingung ini, kan kalau kita sama Ustaz karena selalu dicontohkan ada kata kananya. Ya kan? Nah, kalau kita ketemu seperti ini, contohnya itu yang bikin bingung, kananya mana ya? Nah, Oleh itu karenanya, gitu, Ustaz. kananya tetap ada. Kun itu kan kana. Bentuk versi lain dari kana itu kun, karena mengikuti itu. Oleh karenanya, di tahap paling dasar ini, yang saya contohkan cuma seperti ini aja nih. Tuh. 1, 2, 3, 4. Yang warna merah nih. Ya, itu Nah, 5 deh nih sampai sini nih. Sampai sini. Contoh ke bawah itu sudah kasus stick. Kapan kita belajar kasus stick itu? Ya nanti pelajaran berikutnya. Oh, pantas ini. Karena tadi Budini bertanya seperti itu. Apakah ini pelajaran kita? Betul. Tapi bukan timingnya, bukan saat ini. Timing sekarang kita pastikan khobar kananya yang mansub saja. Gitu. Oh, termasuk itu tuh saat ya laitani. Itu kan juga nggak ada kananya. Nah itu loh yang bingung. Jadi itu dia kedudukannya apa ya? Ya laitaninya. Kalau kuntu isim kana, gitu loh. Iya, itu nanti pelajaran berikutnya. Makanya kita yang paling yang jadi pokok kita pahami adalah ini nih. Yang ini ya. Pokoknya ada kana gitu. Khobar kana wajib man. Itu pola dasarnya pertama. Itu. Berarti makin ke atas makin ruwet ya. Bukan, sebenarnya makin gampang. Kok makin gampang? Itu kananya nggak ada, kita bisa nyebutin kana, berarti kita... Kana selalu ada, Ibu. Tapi bentuk versi kana tidak seperti yang Ibu ucap selalu, kana gitu. Kadang dia bisa berubah menjadi kanat, bisa berubah menjadi kuntum, bisa juga berubah menjadi kunti. Tergantung isimnya. Halo. Berarti kanat itu kata kerja ya, Ustaz? Iya. Buktinya dia bisa ditasrif. Itu masuk fi'il kan? Masuknya fi'il. Fi'il madi ya, Ustaz? Fi'il madi. Tapi uniknya kalau si kana itu fi'il dan dia bisa ditasrif, dia nggak butuh fa'il. Kan biasanya kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Ini nggak berlaku pada kana. Nggak berlaku pada si kana. Yang berlaku pada kana itu setelah kana isim kana. Setelah kana isim kana. Setelah kana gini loh Ustaz. Berarti sebutannya setelah kana isim gitu aja gitu. Iya, isim kana namanya. Kalau ketemunya isim, kalau ketemunya khobar kana gitu. Isim kana dulu ya, Bu. Iya, maksudnya Kana. jadi Setelah isim kana baru khobar kana. Banyak istilahnya. Nanti begitu kasus tuh
khobar kananya didahulukan, boleh. Isimnya dibelakangkan, boleh. Seperti tadi. Sampai batuk-batuk belajar kana. Paham sampai sini? Oleh karenanya kenapa saya jarang mengambil contoh dari Al-Quran. Kalau pas kebetulan ada yang pemahaman yang sesuai dengan yang saya sampaikan, saya ambil. Tapi ternyata begitu saya ambil Al-Quran, tidak sama seperti yang saya contohkan di awal-awal. Karena itu kasustik, maksudnya pemahaman lanjutan itu. Jadi belajarnya bertahap. Kenapa enggak selanjutnya, Ustaz? Pusing. Ini aja pusing. Oke, bagus sekali pertanyaan Bu Dini. Paling tidak bisa meneropong itu ya. Maka kita dapati dalam ayat, coba perhatikan kana tuh. Banyak. Kun fayakun, pernah dengar ayatnya? Yasin. Surat Yasin tuh. Surat keberapa itu? Ayat 83 ya. Ayat sebelumnya gimana itu? Gak lupa. 80. Pokoknya adalah kun fayakun. Kun fayakun. Di Gofir 68 juga ada kun fayakun. Nah, banyak. Ya, begitu ya, Bu. Nah, contoh yang susah-susah ini. Contoh yang tadi itu nanti akan kita pelajari ketika kita sudah berada di kelas lanjutan. Kalau yang gampang mah, yang untuk pemahaman dasar seperti ini. Ustadz, saya masih agak bingung ya. Setelah kana itu kan tadi tuh ada khobar. Oke, khobar itu bisa sebagai isim kana juga ya posisinya? Oh, nggak bisa. Isim kana ya isim kana, khobar kana ya khobar kana. Yang membedakan kan mansub dan majrur dan marfu'nya ya? Iya. Nggak bisa ketukar. Halo? Tapi ini sama-sama isim. Iya dong, namanya juga isim kana, khobar kana, sama-sama isim. Oh, gitu. Jadi batasannya marfu sama mansub aja gitu ya. Makanya tadi pembahasannya isim-isim yang mansub. Kalau kita artiin kadang tuh suka ini gitu. Kalau kita artiin tuh kadang tuh suka agak, karena sama-sama kata benda gitu kan. Kenapa? Iya nggak sih, Ustaz? Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari tandanya, dari harokat akhirnya itu, insya Allah bisa dibedain sih. Iya. Gitu nggak, Ustaz? Kesimpulan saya. Iya. Kesannya. Baik khobar kana, baik isim kana maupun khobar kana itu isim. Kedua-duanya isim. Tapi yang membedakan, kalau isim kana wajib marfu. Kalau khobar kana wajib mansub. Kesimpulannya gitu pelajaran kita. Nanti dalam pengembangannya khobar kana itu bermacam-macam. Seperti contoh yang telah ditanyakan tadi. Contoh dari Bu Dini. Kapan itu kita belajar contoh pengaman? Nanti. Jangan sekarang. Saya khawatir kalau sekarang tambah mumet. Dikit aja ya. Contoh nih. Contoh terakhir. Kana ya, bacanya gimana? Karena kamu barusan tolibah.
Dakia. Gimana Bu Yanti? Tolibah. Karena mudarosa ya Pak ya. Nah, terus? Tolibah. Zakaria. Zakia. Jakaya. Karena mudarisu toliban Oh iya mudarisu. nakian. Toliban nakian gitu. Nakia. Itu huruf zal bukan nun. Da. Oh, bukan nun. Zakiyah. Jaki. Jadi Zakiyah murid. Dahulu Zakiyah murid gitu. Apa? Gitu. Gimana Ustaz? Coba gimana yang lain? Bu Dini? Tunggu. Gimana bacanya Bu Dini? Dulu Jakia murid. Karena al-mudarisa toliban zakian. Ya, Bu Dini baca karena al-mudarrisa toliban zakian. Coba yang lain, Bu Yanti? Al-mudarisa ya. Karena al-mudarrisa toliban zakian. Iya, karena al-mudarrisa Al-mudarisa ya Ustaz. toliban zakian. Bu Lina? Nah, Karena al-mudarisu toliba zakian. Kita dibacakan Bu siapa? Bu Sri? Karena mudarisul tolibat Zakia. Bu Rian? Karena al-mudarisu toliba zakian. Wah, luar biasa. Yang kita koreksi pertama, al-mudarrisu atau al-mudarrisa? Darisu. Dari Al-mudarisu. Marfu ya Yang Pak. membaca al-mudarrisa itu alasannya kenapa? dia isim, dua-duanya isim kana tuh. Saya bingung di situ tuh. Dua-duanya kan isim itu. Mudarisu sama tolibanya. Jadi bingung, alasannya karena bingung. Bu Dini membaca mudarrisa alasannya kenapa? Salah baca Ustaz. Salah baca, slip tang. Bu Sri, benar bacanya. Oh, tapi ini dia kan kana kan Al-mudarisu. fiil, mudarisunya sebagai fa'il ya. Karena al-mudarisu. Fa'il. Saya Sebagai ulang fa'il. lagi. Karena itu fiil yang tidak butuh fa'il, titik. Ya. Oke, Bu Lina, catat baik-baik. Memang sering saya katakan kalau ada fiil pasti ada, Fa'il. tapi tidak berlaku pada kana. Tidak berlaku pada Karena. Berarti karena tidak butuh fa'il. Mudarisu di sini isim kana dong posisinya. Lah iya. Oh, mudarisa berarti. Oh, mudarisa. Bagaimana Bu Yan? Kan isim kana doma. Marfu ya. Isim kana marfu ya. Marfu ya. Al-mudarisu karena pakai alif lam jadi pakai marfu. Iya, Aduh. jadi bacanya al-mudarrisa atau al-mudarisu? Oh iya. Dan isim kana. al-mudarisu. 100 buat Mudarisu, Bu iya. Sri. Alasannya, Bu? Karena pakai alif lam. Enggak isim. Karena isim kana. Karena isim kana. Isim kana marfu. Harus wajib marfu ya Pak ya. Wajib marfu dan wajib ma'rifat. Ma'rifat itu Ma'rifat? alif lam. Alif lam kalau di sini contohnya. Ma'rifatnya alif lam. Sedangkan toliban itu sebagai Khobar. Sebagai kobar. khobar karena wajib man Nakiro ya Ustadz. wajib mansub dan nakiroh. Tuh. Nah itu jakianya gimana? Nih. Zakian naat. Zakiannya sebagai naat. Kenapa dia tanwin? Apa mengikuti? Mengikuti man'ut. Oh iya iya. Berarti man'ut. Man'utnya mana? Man'utnya toliban. Iya. Zakiannya? Zakianya naat. Nah udah ngikutin. Kalau naat kan ngikutin si man'ut aja. Gitu ya. Iya. Jadi bacanya begitu. Jadi baca yang benar. Karena al-mudarrisu Zakian. toliban zakian. Dengan alasan membacanya itu saya baca al-mudarrisu
Karena dia isim kana, isim kana wajib marfu, tandanya dengan dom. Doma. Saya baca toliban, alasannya karena sebagai khobar kana wajib Mansub. tandanya dengan Tandanya dengan fathah. fathah. Saya baca zakian, kenapa? Karena sebagai Naat. naat itu ngikutin man'utnya. Mana man'utnya? Toliban. Oh, toliban mansub, berarti naatnya juga mansub. Zakian. Begitu contoh kecil baca teks dulu. Gitu. Jadi sangat penting menguasai ilmu nahu untuk membaca teks tanpa harokat. Iya. Tanpa adanya kita paham ilmu nahu, maka kita akan ngaco bacanya. Betul. Ada yang nggak ngaco tadi, Bu Yanti. Ya laitani kuntu turoba. Walaupun saya tulis tanpa harokat, Bu Yanti bacanya benar. Alasannya kenapa, Bu? Karena Ya? Karena apa? Karena hafal. Jadi bukan karena ilmu. Iya. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Oh, begitu ternyata gunanya ilmu nahu. Iya dong. Ustaz, Ya. berarti Ustaz. Gimana? dari Berlian? segi Latihan, Pak. Gantian. Bulina. mana dulu nih? Bulina coba. Iya, berarti fiil apa namanya? Karena itu seandainya dia ada fa'il boleh nggak? Enggak boleh, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh ada fa'il ya. Makanya si kana namanya fi'il nakis. Tahu nakis artinya kurang. Tahu kurang. Enggak sempurna. Oh, gitu. Ya, alasannya gitu ya. Iya, karena memang fi'il, Ustaz. Iya. Tapi karena tidak butuh fa'il. Tidak seperti fi'il-fi'il lainnya yang butuh fa'il. Yang dibutuhkan kana itu adalah isim. Nah, isim setelahnya disebutnya isim kana. Ya. Jadi enggak boleh, walaupun fa'il itu marfu, oke? Fa'il juga marfu kan, isim kana marfu. Tapi dalam hal ini karena al-mudarrisu enggak boleh disebut fa'il, enggak boleh. Enggak boleh. Itu tadi pengecualian, karena itu fi'il tapi dia tidak butuh fa'il. Yang dibutuhkan isim kana. Isim kana, berarti posisi mudarrisunya ini sebagai isim kana ya? Isim kana jangan bilang fa'il. Iya. Kalau fa'il, kalau fi'ilnya saya ganti. Misalnya ja'a al-mudarisu. Nah, al-mudarisu ini sebagai fa'il. Gitu. Ya kan, Burian? Ada, Burian? Iya, tadi Pak mau nanya. Oh, boleh. Silakan, siapa itu? Bu Yanti. Tadi saya bilang kita perlu banyak latihan, Pak. Oh iya, perlu. Contoh-contoh seperti ini. Perlu. Kalau saya kasih latihan PR dikerjain nggak kira-kira? Dikerjain lah. Wah, alhamdulillah. Nanti saya kirimin PR kalau begitu. Oke? Benar nih dikerjain. Ya, kemarin kan juga kita ngerjain. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Kalau Ibu senang latihan, berarti nanti saya kirimin PR. Kalau kata Bu Lina, aduh, PR mulu. Atau Bu Sri, PR sorof aja belum dikerjain, Ustaz. Oh, nambah lagi. Oh, dikerjain. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Baik, Ibu-ibu, itulah pelajaran kita isim-isim mansub yang ketiga. Isim mansub yang ketiga adalah khobar kana. Itu aja. Oke? Karena wajib mansub. Waktu lalu maf'ul bi sudah. Maf'ul fi sudah. Yang ketiga isim kana. Khobar. Iya, maksudnya khobar kana yang mansub. Dengan demikian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8:14 waktu Indonesia bagian Barat. Ya.
Selesai sudah. Apa Maka itu? kita akhiri pelajaran kali ini. Mudah-mudahan menambah kecintaan Ibu dan menambah kebingungan dalam belajar nahu. Itu harapannya gitu. Semakin bingung, hakikatnya ilmu semakin masuk. Tuh, jangan lupa. Jadi kuncinya kalau lagi bingung, jangan berhenti. Iya. Gitu. Iya. Dia lagi muter nih. Masuk pintu mana ini? Pegangan Ustaz. Nah, kalau sudah masuk blok nempel dia. Katanya yang susah didapatkan itu susah untuk dilepaskan. Nah, inilah Ibu ceritanya. Allah. Susah didapatkan, Susah. nanti susah dilepaskan kalau udah dapat. Nempel terus sama mati. Wallahu a'lam. Bishawab. Nah, tatim di kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Mohon. Mantap.